Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita beribadah, berdoa bersama di hari yang ke-8. Kita akan belajar sama-sama tentang kelemah lembutan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan dan sebelum jauh kita menyembah Tuhan, kita sama-sama akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, saat malam hari ini kami bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Meskipun kami ibadah melalui streaming Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan di keluarga per keluarga dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Engkau hadir dan mengurapi kami. Kau melihat setiap kerinduan umat-umat-Mu untuk senantiasa dipenuhi oleh Roh-Mu. Bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan menjadikan kami umat-umat yang semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Karena urapan Roh Kudus akan senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian mengatakan, Allah Roh Kudus penuhi kami dan kerinduan kita semua untuk kita dipenuhi oleh Roh-Nya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita semakin hari semakin diubah oleh Tuhan. Kekuatan Allah mengalir dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia tetap menuntun kita. Haleluya Yesus. Allah Roh
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Kau layak. Hanya Dia Allah yang layak kita puji, hanya Dia Allah yang layak kita sembah. Siapkan seluruh kehidupan kita sebelum kita jauh menghadap Tuhan, untuk menerima segala kebenaran Tuhan. Terima kasih Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami hendak mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami semua yang ada ya Bapa. Bahkan kebenaran firman yang akan disampaikan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siapkan seluruh kehidupan kami, hati kami untuk Engkau taburi dengan benih kebenaran firman-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang paling baik Tuhan, yang paling subur, sehingga firman itu boleh tertanam dan tumbuh di dalam kehidupan kami, menghasilkan buah dalam hidup kami. Bersyukur kepadamu ya Bapa, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Yalah Tuhan, Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sampai di minggu atau malam yang ke-8. Kita belajar tentang buah roh yang ke-8, yaitu kelemah lembutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelemah lembutan adalah satu buah roh kudus. Dan untuk itu kita akan baca ayat pokok kita di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji nama Tuhan. Sungguh firman yang luar biasa dari awal, dari malam pertama hingga sampai dengan malam yang ke-8 ini, kita belajar banyak tentang buah roh yang ada di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Dan untuk menjadi lemah lembut itu merupakan satu tantangan tersendiri di zaman sekarang atau di zaman modern ini. Karena apa? Karena kecenderungan orang di zaman modern ini memiliki satu karakter yang egois dan emosional. Itu yang terjadi di akhir zaman ini. Sedikit disenggol langsung emosional. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelemah lembutan adalah satu karakter yang harus dimiliki oleh orang percaya. Kelemah lembutan bukan berarti lambat untuk bertindak. Tetapi orang yang lemah lembut adalah orang yang sesungguhnya memiliki kekuatan yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 di sana berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Ketika kuasa Roh Kudus turun memenuhi kehidupan kita, maka kuasa Roh Kudus itu akan memberikan seseorang kekuatan, kemampuan untuk menjadi
lemah lembut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kuasa Roh Kudus itu turun dan memenuhi kehidupan kita, maka kuasa kelemah lembutan itu menjadikan buah di dalam kehidupan kita. Kelemah lembutan jangan disalahartikan dengan kata kelemahan atau tidak adanya kekuatan dalam diri seseorang. Tetapi justru kelemah lembutan adalah kekuatan yang dapat dikendalikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang lemah lembut tahu untuk menguasai diri. Dan besok Bapak Ibu Saudara akan dijelaskan tentang buah roh, tentang penguasaan diri. Dan malam hari ini kelemah lembutan itu tahu untuk memberikan, untuk menguasai dirinya, untuk mempertahankan sikap lembut dan tenang. Ketika apa? Ketika ada sesuatu yang terjadi di sekitar kita, maka kelemah lembutan itu akan menguasai kehidupan kita. Kita akan memiliki sikap untuk menguasai diri, mengendalikan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang lemah lembut dapat mempertahankan sikapnya. Dia tidak akan bertindak sesuai dengan kehendak hatinya, tidak mudah untuk menjadi kasar, tetapi orang yang lemah lembut akan dibawa oleh Tuhan untuk dapat menguasai diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa orang yang lemah lembut itu tahu memberikan satu jawaban yang tidak membuat situasi mungkin akan menjadi memanas. Yesus adalah contoh pribadi yang lemah lembut. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 29, Matius 11 ayat 29, demikian firman Tuhan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Karena apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di sini Tuhan bilang karena aku lemah lembut, karena Yesus lemah lembut. Itu adalah contoh pribadi yang lemah lembut yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diminta oleh Tuhan untuk melihat sosoknya, supaya kita juga menjadi sama seperti Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi lemah lembut tidaklah mudah, karena orang, sekali lagi kita lihat tadi, orang zaman modern itu cenderung untuk egois dan emosional. Selain belajar dari Yesus, kita juga bisa belajar dari seorang tokoh Alkitab di Perjanjian Lama, dan salah satunya adalah Musa. Bilangan 12 ayat 3. Bilangan 12 ayat 3 di sana berkata, "Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan contoh lemah lembut. Dan dalam kehidupan sesama kita lihat contoh dari Musa. Dia memiliki sikap yang lemah lembut. Musa memiliki sikap yang lemah lembut. Meskipun bangsa Israel sering bersungut-sungut, meskipun bangsa Israel sering memberontak kepada Tuhan, tetapi Musa tetap sabar dan penuh kelembutan memimpin dan membimbing mereka di padang gurun. Kita akan belajar tentang ciri-ciri orang yang lemah lembut yang dikuasai oleh Roh Kudus. Yang pertama, orang yang lemah lembut itu mau tunduk pada kehendak Allah. Mazmur pasal yang 43 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, "Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang lemah lembut itu mau tunduk kepada Allah. Karena apa? Karena dia memiliki satu kerendahan hati. Dia mau melakukan kehendak Tuhan. Kalau dia memiliki satu kerendahan hati, maka dia akan melakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena dia tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Seperti Daud yang selalu berusaha untuk melakukan kehendak Allah dan meminta tuntunan rohnya. Yang kedua, orang yang lemah lembut adalah orang yang mau menerima teguran dan pembentukan melalui firman Allah.
Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21. Yakobus pertama ayat 21, demikian firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang lemah lembut akan menyiapkan tanah hati yang baik untuk menerima firman yang membentuk hidupnya. Orang itu tidak akan mudah tersinggung ketika mendengar firman Tuhan. Orang itu tidak akan mudah untuk pindah ke satu tempat atau ke tempat lain karena satu firman yang diterima. Tetapi orang yang lemah lembut mau menerima teguran dan pembentukan melalui firman Allah. Ini adalah satu pembentukan dari buah roh kelemah lembutan. Dan yang ketiga, orang yang lemah lembut akan bertindak dengan pertimbangan. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 bagian A. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Dalam segala tindakan, orang yang lemah lembut akan mempertimbangkannya dengan matang, termasuk dalam setiap ucapannya. Karena setiap ucapan yang lembut itu merupakan pohon kehidupan. Sungguh luar biasa kebenaran firman yang membentuk kita malam hari ini. Untuk menjadi orang yang lemah lembut di zaman modern ini sangatlah sulit. Tetapi firman Tuhan menginginkan kita untuk bisa melakukannya. Karena apa? Di ciri orang yang kedua yaitu kita harus mau menerima teguran dan pembentukan firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelemah lembutan adalah bentuk sikap dari kerendahan hati kita. Orang yang lembut hatinya itu tidak akan merasa bahwa dirinya itu harus mempertahankan diri untuk dihormati. Tidak marah saat direndahkan atau diremehkan, tetapi sebaliknya dapat menghargai dan menghormati orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang kita pelajari dari tokoh-tokoh Alkitab kita. Tetapi saat malam hari ini, contoh dari Yesus dan Musa adalah contoh pribadi yang lemah lembut yang dapat kita lihat, yang dapat kita teladani. Yesus tidak marah saat dicaci. Yesus tidak marah saat dianiaya. Yesus tidak marah saat dicambuk. Yesus tidak marah saat diperlakukan tidak sepantasnya. Sebaliknya Yesus memberikan pengampunan. Dia memberikan pengampunan bagi orang-orang yang menganiaya dia. Musa juga tidak pernah melawan orang Israel yang bersungut-sungut. Tetapi sebaliknya Musa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bahkan Musa pernah berdoa memohon pengampunan bagi bangsa Israel. Musa rela namanya dihapus dari kitab kehidupan supaya Tuhan mau mengampuni bangsa Israel. Di Keluaran 32 ayat 30 sampai 32. Di situ dikatakan bagaimana Musa memiliki hati yang lemah lembut. Saya akan bacakan Keluaran 32 ayat 30 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, "Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis." Sungguh luar biasa kasih Musa kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa ini selalu bersungut-sungut, selalu memberontak, selalu tidak ada terima kasih. Tetapi Musa tetap lemah lembut membimbing bangsa ini untuk tetap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang lemah lembut akan memiliki penguasaan diri sekali lagi. Dan dia tidak akan mengeluarkan reaksi yang negatif. Walaupun
dia dituduh, dianiaya, dihina, difitnah, disakiti. Tetapi dia akan tetap memiliki kekuatan untuk menguasai diri. Karena apa? Karena mereka atau orang-orang yang lemah lembut ini telah memupuk buah roh kelemah lembutan. Dan saat malam hari ini biarlah karya Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita menjadikan berkat bagi banyak orang. Dan kita berkata, Tuhan, memang pembentukan yang Kau bentuk itu berat, tetapi kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus Engkau memampukan kami menjadikan orang-orang yang memiliki buah roh yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi terang, boleh menjadi garam. Sama-sama kita akan berdoa. Kita meminta kepada Tuhan untuk memenuhi kita dengan kuasa-Nya, mencurahkan roh-Nya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Curahkan Tuhanku hujan roh-Mu, amin Tuhan. Basahilah sekarang tanah gersang. Lah lama ku nanti berikan diri, lalu ku bersyukur menyembah. Katakan, curahkan Tuhanku, curahkanku. Inilah kerinduan kami Tuhan, curahkan roh-Mu dalam kehidupan kami Yesus, sehingga kami boleh kuat untuk menghadapi tantangan ke depan, dan kami sanggup untuk menghadapi tantangan yang ada di hadapan kami Tuhan. Tanah gersang, telah lama ku nanti berikan diri, lalu ku bersyukur menyembah-Mu. Katakan berulang-ulang, curahkan Tuhanku, curahkan Tuhanku hujan roh-Mu. Basahilah sekarang tanah gersang. Telah lama ku nanti berikan diri, lalu ku bersyukur menyembah-Mu. Curahkan Tuhanku, curahkan Tuhanku, haleluya, hujan roh-Mu, amin Yesus. Basahilah sekarang tanah
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan Roh Kudus ada di tengah-tengah kehidupan kami saat ini Tuhan. Dan roh yang sama itu Tuhan juga ada di dalam kehidupan daripada Musa. Biarlah Tuhan apa yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, hati-hati yang keras, hati-hati yang tidak taat, hati-hati yang hanya mau berjalan sesuai dengan kehendak kami sendiri Tuhan. Engkau lembutkan Tuhan. Supaya kami belajar Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk belajar taat kepadamu Tuhan. Belajar dalam kelemah lembutan Tuhan. Sehingga nampak benar-benar Tuhan perjalanan kehidupan kami Tuhan Engkau tuntun. Roh Kudus nyatakan tetap kuasa-Mu Tuhan dalam setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada Tuhan. Dalam setiap pribadi demi pribadi Tuhan yang saat ini ada di dalam doa pencurahan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan bahwa benar-benar teladan-Mu Tuhan, teladan Yesus sendiri Tuhan, boleh ada dalam kehidupan kami. Dan karakter buah roh itu Tuhan, boleh senantiasa kami munculkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kelemah lembutan ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bertahtalah Tuhan dalam kehidupan kami. Nyatakanlah Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Di hari-hari di mana kami harus menghadapi banyak tantangan Tuhan, hari-hari ini Tuhan. Tetapi kami percaya, kami tidak berjalan Tuhan dengan kekuatan kami. Kami tidak berjalan dengan emosi kami. Kami tidak berjalan dengan kehebatan kami Tuhan. Tapi kami senantiasa berjalan dalam kemurahan Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk malam di mana kami boleh bersekutu, malam di mana hadirat kuasa-Mu ada menyertai kami sekalian. Kami mengucap syukur di dalamnya Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Ya puji nama Tuhan saudara, kita akan lanjutkan besok malam pada malam yang ke-9. Tepat jam 7 malam kita akan bersama-sama kembali untuk ada di dalam ibadah pencurahan kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati, menolong dan menjaga, melindungi kita sekalian. Amin.